Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang seru banget, yaitu cara ngobrolin tentang keluarga kita dalam bahasa Korea. Tenang aja, kita akan bahas satu persatu, dari kata-katanya sampai cara menyusun kalimatnya. Udah siap? Yuk kita mulai! Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, yang paling pertama dan paling penting, kita harus tahu cara menyapa, kan? Yuk kita ucapkan halo bareng-bareng. Pelan-pelan aja, ikuti saya ya. Annyeonghaseyo. Sekali lagi, annyeonghaseyo. Satu kali lagi, annyeonghaseyo. Nah, gitu. Gampang kan? Ini adalah cara yang paling umum dan sopan untuk menyapa orang. Oke, jadi ini dia rencana belajar kita hari ini. Kita akan mulai dari kosakata keluarga, terus lanjut ke tata bahasa simple, lalu kita coba gabungkan jadi kalimat. Setelah itu kita tambahin sedikit deskripsi biar lebih keren, dan terakhir kita ulas semuanya. Yuk, langsung masuk ke bagian pertama. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu kosakata penting tentang keluarga. Ini ibaratnya seperti batu bata yang akan kita pakai untuk membangun kalimat-kalimat nanti. Kata yang pertama adalah untuk ayah. Dengerin baik-baik ya pengucapannya, dan coba ikuti. Siap? Aboji. Lagi, aboji. Sekali lagi, aboji. Betul, ini adalah sebutan yang formal untuk ayah. Sekarang untuk ibu. Mirip-mirip nih. Yuk kita coba ucapkan bareng. Omone. Ayo. Omone. Bagus. Omone. Sempurna. Ini juga sebutan yang formal ya, untuk ibu. Nah, yang ini sedikit unik nih. Ini kata untuk kakak laki-laki. Coba kita ucapkan dulu. Hyong. 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 Penting untuk diingat ya, kata ini hanya dipakai kalau yang bicara itu laki-laki. Jadi kalau kamu laki-laki dan punya kakak laki-laki, panggilnya Hyong. Berikutnya, untuk adik perempuan. Nah, kalau yang ini siapapun bisa pakai, mau kamu laki-laki atau perempuan. Yuk kita coba lafalkan. Yodongseng. Pelan-pelan. Yodongseng. Sekali lagi. Yodongseng. Mantap. Oke, kosakatanya udah dapet nih. Sekarang kita butuh lemnya kan? Kita akan belajar tata bahasa simple untuk menyambungkan kata-kata tadi. Nah, lem kita hari ini adalah hago, artinya simple banget. Dan fungsinya untuk menggabungkan kata benda. Contohnya lihat kalimat ini. Saya punya suami dan anak perempuan. Dalam bahasa Korea jadinya 남편 하고 딸이 있어요. Yuk kita ucapkan bareng-bareng kalimat lengkapnya ya. 남편 하고 딸이 있어요. Lagi. 남편 하고 딸이 있어요. Sekali lagi. 남편 하고 딸이 있어요. Kelihatan kan gimana hago menyambungkan suami dan anak perempuan? Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita akan gabungkan semua yang udah kita pelajari, kosakata dan tata bahasanya, ke dalam sebuah percakapan. Nah, ini dia pertanyaan yang paling sering muncul kalau ngobrolin keluarga. Keluargamu ada berapa orang? Penting banget nih buat dihafal. Yuk kita latihan bareng-bareng. 가족이 몇 명이에요? Ulangi lagi. 가족이 몇 명이에요? Sekali lagi biar lancar. 가족이 몇 명이에요? Sekarang kita lihat contoh percakapannya ya. Di sini ada Rihan yang bertanya ke Tuan. Dia bilang begini, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Yuk kita baca bareng. Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Lagi, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Lalu Tuan menjawab, coba perhatikan, dia pakai hago yang tadi kita pelajari. Jawabannya artinya, ada ibu, kakak laki-laki, dan saya, total 3 orang. Yuk kita baca jawaban Tuan. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. coba lagi. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. sekali lagi. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. Giliran Rihan nih yang cerita tentang keluarganya. Dia bilang, saya punya ayah, ibu, dan adik perempuan. Dia pakai hago lagi kan? Yuk kita ucapkan kalimatnya bareng-bareng. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Lagi ya. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Satu kali lagi. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Oke, kalimat dasarnya sudah bisa. Biar percakapannya makin hidup, yuk kita tambahkan beberapa kata sifat untuk mendeskripsikan orang. Kata yang pertama artinya cantik. Ini kata yang umum banget. Yuk kita coba ucapkan. 예쁘다. 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 Bagus. Berikutnya, ini bisa berarti keren atau tampan.
Siap. Yuk ucapkan bareng. Mochita, mochita, mochita. Keren. Nah, gimana pakainya dalam kalimat? Misalnya nih, ada temen yang bilang, adik perempuanmu cantik banget. Kalimatnya jadi begini. 여동생이 정말 예뻐요. Yuk kita coba. 여동생이 정말 예뻐요. Lagi. 여동생이 정말 예뻐요. Sekali lagi. 여동생이 정말 예뻐요. Oke, kita udah sampai di akhir nih. Biar makin nempel di kepala, yuk kita ulas lagi semua yang sudah kita pelajari hari ini. Siap, kita ulang dari awal ya. Pelan-pelan aja. Ikuti saya. Pertama, sapaan halo. 안녕하세요. 안녕하세요. Untuk ayah, 아버지. 아버지. Untuk ibu, 어머니. 어머니. Kakak laki-laki, kalau yang ngomong laki-laki, 형. 형. Untuk adik perempuan, 여동생. 여동생. Kata sambung dan hago. hago. Kata sifat cantik, 예쁘다. 예쁘다. Dan pertanyaan pentingnya, keluargamu ada berapa orang? 가족이 명이에요? 가족이 명이에요? Wah, keren banget. Ini semua modal awal yang bagus banget untuk mulai ngobrolin keluarga dalam bahasa Korea. Oke, selesai sudah materi kita untuk kali ini. Makasih banyak ya udah belajar bareng. Nah, sebagai penutup, yuk kita ucapkan sampai jumpa lagi dalam bahasa Korea. Ikuti ya. 다음에 또 만나요. Sekali lagi, 다음에 또 만나요. Sampai ketemu di lain waktu dan semangat terus latihannya ya.